Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, salam sejahtera. Kita kembali mengikuti Abam, ini episode 603. Dari ibu rumah tangga usia 40 tahun, 2 putri, usia 20 dan 16. Ibu ini menikah usia muda ya, usia 20 tahun, sudah menikah atau umur 19 tahun. Salam Pak Eras yang saya kasih, entah harus mulai dari mana kata-kata saya tergerak untuk menulis ini. Awal-awal Abam saya pernah mengirim pertanyaan di Abam 19. Waktu itu saya mengatakan sering terbangun malam hari dan ketakutan. Waktu itu Bapak bilang akan mengirim konseling dengan masalah yang saya hadapi. Tapi sampai saat ini belum ada yang menghubungi saya. Masa? Maaf jika benar itu. Pasti benar ya, Anda tidak mungkin bohong, minta maaf. Entah saya tidak menyampaikan ke konselor atau staf saya yang tidak menyampaikannya. Karena biasanya kalau rekaman begini staf saya yang mencatat mau menghubungi siapa gitu. Atau yang dihubungi karena satu dan lain hal tidak menghubungi Anda, bisa. Oke, saya menyadari mungkin waktu itu Abam sangat baru jadi mungkin terlewat. Oh, bisa saja. Saya maklum Pak, di sini saya bukan mau menyalahkan tim Abam, saya mau bersaksi di sini dan saya juga menyadari bahwa Bapak diam terhadap saya. Karena saya ingin mendengar jawaban yang baik yang saya ingin terima. Tapi saya menyadari bila waktu itu ada konseling yang menelpon saya, belum tentu juga saya bisa berubah. Dalam diam Bapak, saya terus mencari dari awal COVID, saya berkomitmen untuk hidup sungguh mencari dan bertobat atas dosa-dosa saya. Ketika saya mulai mencari sungguh-sungguh Allah melalui Pak Eras, waktu awal COVID berapa lama saya mengalami sakit dan harus dioperasi. Tapi saya bersyukur saat ini untuk kejadian yang saya alami. Karena saya tahu ini adalah pengajaran atau hajaran Bapak di surga untuk saya. Atas seluruh dosa-dosa saya yang saya lakukan dulu. Orang melihat saya lembut tetapi betapa jahatnya saya. Saya merasa orang paling berdosa. Sampai saya dulu tidak bisa memaafkan diri sendiri. Itulah yang fatal bagi saya dan melahirkan dosa-dosa baru. Tapi setelah 3 tahun mengikuti Pak Eras, khotbah-khotbah doa pagi Pak Eras yang Pak Eras sampaikan, entah mulai kapan saya menyadari betapa saya terlepas dari belenggu itu, dari semua itu. Karena orang terdekat saya termasuk dan beberapa teman saya mengatakan saya banyak berubah, walau saya sadar masih banyak salah ya. Dalam berkata, berpikir, bertindak, dan saya sudah terbebas dari beban dosa-dosa yang selalu menyeret saya. Saya sungguh berterima kasih kepada Bapak untuk kesempatan yang mungkin terakhir kali saya bisa bertobat. Saya mengucap syukur karena melalui Pak Eras dan GSKI sungguh membentuk karakter saya. Dan saat ini saya adalah ketua wanita di gereja. Wah. Saya merasa tidak bisa apa-apa, tapi karena anugerah Tuhan, Dia ingin saya terus dibentuk melalui orang yang tidak suka terhadap saya. Bagaimana saya berpikir, bertindak, saya menyadari ikut Tuhan sungguh berat. Tetapi semua itu membuat saya bertumbuh, Pak.
Saya sungguh mengucap syukur atas semua yang terjadi melalui sakit saya menyadari betapa rentan hidup saya. Doakan saya Pak agar saya berhasil sampai pada akhirnya. Saya rindu bertemu Bapak sekeluarga, Pak Eras keluarga. Orang sekitar saya untuk berada bersama lagi di langit baru, bumi baru. Bahkan kepada orang yang tidak suka terhadap saya pun saya merindukan dan berdoa untuk bersama lagi. Wah, luar biasa. Belas kasih saya, pikiran saya hari demi hari dibentuk walaupun masih banyak kecolongan, Pak. Saat saya melakukan hal sesuatu yang di situ saya tidak damai, saya tahu di situ saya selalu bertindak. Ketika saya melakukan sesuatu saya tidak damai, saya tahu di situ saya salah bertindak. Dan saya memikirkan dan menyesal. Merasa harus mulai lagi dari awal. Contoh ketika Pak Eras sempat dikatakan berubah pengajaran tentang kesembuhan dan beberapa lain. Karena saya selalu mengikuti Bapak. Saya sempat ragu dan terus terang ada beberapa hal seringkali yang membuat saya ragu. Semisal, sekarang khotbah Bapak sering marah keras. Kalau waktu zaman COVID online, penyampaian Bapak lebih lembut. Mungkin waktu itu beda online sama onsite ya. Maaf ya Pak, bukan maksud saya. Tapi selalu saya ikutin. Yang membuat saya tahu itu kebenaran. Karena saya mengalami perubahan. Karena kebenaran itu mengubahkan dan di dalam kekurangan kelebihan Pak Eras. Saya menyadari bahwa semua itu menjadi contoh nyata perubahan hidup saya. Bagaimana Pak Eras menjawab Abam, semua menjadi teladan bagi saya. Terima kasih Pak Eras. Saya doakan Pak Eras selalu sehat dan saya rindu keluarga saya bisa hidup ekstrim dalam kebenaran. Saat ini saya bergereja di dalam lingkungan yang masih banyak belum dewasa rohani. Tapi saya mau terus menjadi teladan. Walaupun saya juga termasuk masih muda, tapi saya terbeban menjadi terang. Tapi seringkali di hati saya, apakah saya masih belum benar dalam strip salah? Karena seringkali ada yang membenci saya di dalam pelayanan saya. Saya merasa belum menjadi benar, tapi membuat saya introspeksi diri. Karena seringkali terlintas. Mungkin saya yang salah karena membuat orang tidak suka dan membenci saya. Tapi satu hal yang membuat saya damai. Ketika saya tulus untuk mereka. Di situ saya tahu itulah bagian dari hidup saya yang mendewasakan saya. Top. Terima kasih Bapak Eras. Sekali lagi mungkin kata-kata saya agak membingungkan Bapak. Saya mohon maaf ya. Bila kata-kata saya tidak berkenan. Saya sungguh ingin bertemu Pak Eras. Ada teman Pak Eras. Dalam kurung Pak Peter. Tiap hari kirim renungan dari Bapak dan membuat saya menjadi lebih dekat dengan Pak Eras. Walau Bapak tidak mengenal saya. Sampai bertemu Pak di LB3 bersama Pak Eras. Oke. Ibu, selamat berjuang. Kita bertumbuh terus. Nanti kita akan ketemu di langit baru, bumi baru. Tuhan memberkati. Selanjutnya dari wanita usia 50 tahun cerai. Selamat Bapak rohaniku yang terhormat dan tercinta. Saya wanita bekerja bersih di tempat panti jompo dan bersih di kantor malamnya. Umur saya 50 tahun ke atas, single parent, bercerai tahun 1916 karena suami dirampok dengan keponakannya dan mereka karena suami dirampok dengan keponakannya dan mereka sudah kawin resmi. Oh, suami dirampok dengan keponakannya. Saya punya 2 orang anak, perempuan dan laki. Sebelumnya saya mengikuti khotbahnya Pak Bigman sampai 2015. Karena ada kejadian, saya sakit selama 1 tahun. Setelah itu saya dengar Pak Bigman meninggal dan saya pindah ke Pak Eras. Saya mengikuti terus semua program di Truth ID. Saya salah satunya dari Belanda untuk berjuang hidup suci, hidup saleh, menjauhkan dosa, menghidupkan dan menggerakkan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkenan di hadapan Bapa Elohim Yahweh. Terima kasih yang sebesar-besarnya lewat pencerahan, penguraian, pengarahan yang luar biasa.
Pak Eras adalah dokter yang membongkar seluruh penyakit organ-organ tubuh yang terselubung dan tersembunyi. Saya sekarang jadi cerdas membedah mana khotbah yang asli dan mana yang palsu. Oh, ibu ini dari luar negeri ya, Belanda ya. Sebetulnya saya capek dengan perilaku manusia yang kurang meminati kebenaran Injil yang murni, tidak mau bertobat. Saya resah. Saya rasa Tuhan Yesus lagi bersedih karena banyaknya manusia binasa. Ya, begitulah hidup, punya pilihan. Di mata saya Pak Eras adalah seorang Rasul Paulus terbang tinggi dengan kecepatan tinggi dalam kurung burung Raja Wali. Dalam surat ini saya belum ada pertanyaan. Mungkin lain kali. Doa saya menyertai Pak Eras beserta keluarga dan teman kru pelayanan Salum dari Holland. Tambahan cap jempol yang banyak karena Pak Eras melahirkan anak-anak yang berkualitas tinggi. Saya sarankan kepada semua pendengar agar kita menghargai usaha dan tenaga yang terkuras seperti keringat dan darah yang habis. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Kalau ke Indonesia jangan lupa ke Mall Arta Gading lantai 5. GSKI Rehoboth. Amin. Mall Arta Gading lantai 5. Oke. Dari wanita usia 43 tahun sudah menikah. Salam Pak Pendeta Erastus. Saya wanita umur 43 tahun menikah. Pekerjaan ibu rumah tangga. Saya mau bertanya. Saya dulu Muslim dan suami Kristen. Menikah secara Muslim dan sekarang kami mempunyai 2 orang anak lulus SMP dan SD. Dan sekarang kami sekeluarga Kristen. Oh, ini sudah saya jawab ini ya. Sudah saya jawab ini. Jadi dulu Muslim. Suami juga ikut Muslim, sekarang jadi Kristen, lalu beda suku ya, lalu minta peneguhan nikah atau membutuhkan peneguhan nikah. Saya sudah beritahu untuk dihubungi. Nanti kalau apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Oke. Kalau di Jakarta di gereja GSKI Rehoboth Kelapa Gading lantai 5, kalau di luar kota nanti saya bisa minta pendeta siapa bisa menolong. Amin. Saudara, kita masuk ke pertanyaan berikut ya, dari pria usia 31 tahun. Salam Pak Eras, Bapak rohaniku serta teladanku yang kukasihi. Saya pria usia 31 tahun sudah menikah dan mempunyai 1 orang anak. Izin sedikit bercerita Pak. Saya mengikuti firman Tuhan oleh Pak Eras dari waktu pertama kali saya mengenal apa itu Kristen pada tahun 2015. Istri dan anak saya pun sampai sekarang ikut saya di gereja GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil. Dari kecil saya Konghucu dan sampai saya usia 22 tahun, saya mencari jati diri siapa Tuhan saya yang harus saya ikutin. Dan saya menemukannya pada saat pertama kali menginjakkan kaki saya di gereja pertama, yaitu Rehoboth, pada saat dulu masih bertempat di MOI, Mall of Indonesia lantai 2. Saya adalah anak kedua dari 4 bersaudara dan 1 keluarga Konghucu, dan saya berani melangkahkan tujuan saya untuk ikut Tuhan dan dibaptis. Itu juga saya izin dengan orang tua. Dalam hati saya, jika orang tua tidak setuju, saya akan tetap memilih untuk dibaptis, dan ternyata orang tua saya setuju. Walaupun dengan berat hati. Dan setelah saya mengikut Tuhan Yesus selama 4 tahun, satu persatu saudara saya serta ibu saya dengan saya sendiri juga mau ikut Tuhan Yesus, memilih juga dibaptis. Itu juga saya selalu putar khotbah Pak Eras di mobil maupun di rumah dan memberi dengar dan kasih dengar terus khotbah Pak Eras. Pertanyaan saya, apakah doa Bapak kami sebanyak 10 kali diulang-ulang itu salah? 2. Dan saya pernah beberapa kali berdoa Bapak kami sebanyak 40 kali. Apakah itu berlebihan? Perlu diketahui bahwa doa Bapak kami itu tidak seperti mantra. Ya, doa itu dialog atau percakapan dengan Tuhan. Doa Bapak kami itu memuat formula kehidupan.
bagaimana kita mengisi hidup kita. Jadi bukan sekedar untuk diucapkan berulang-ulang, dipahami lalu dikenakan dalam hidup. Misalnya kalimat Bapa kami yang di surga. Maksudnya buat hubunganmu dengan Allah sebagai Bapa dan kamu anak. Dipermuliakan namamu. Artinya hidup kita harus mempermuliakan Tuhan. Jadi bukan hanya mengucapkan lalu diulang-ulang, bukan. Tetapi dikenakan dalam hidup. 5 tahun yang lalu, dulu pada saat kakak saya sedang tidur dan diganggu roh jahat. Pada saat tidur dan saya tidak mengetahuinya, saya pun berdoa, doa Bapa kami sebanyak 10 kali, ya. Seperti biasanya pada saat teduh malam. Dan seketika suara roh jahat berteriak di telinga saya dan pergi dari kamar saya yang mengganggu kakak saya. Pada saat kakak saya bangun, baru dia bercerita, sedikit lagi hampir dicekik, dan seketika juga saya langsung merinding seluruh badan saya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Saya mengerti bahwa ketika kamu mengucapkan doa Bapa kami, setan bisa takut karena kamu anak Allah. Tetapi kalau kamu sudah bertumbuh dewasa, kamu tidak lagi menggunakan cara itu. Mengucapkan doa Bapa kami sebagai mantra. Kamu bisa mengusir dalam nama Yesus, setan pasti pergi. Jadi doa Bapa kami itu formula kalimat doa. Formula kehidupan, bukan sekedar kalimat doa semacam mantra, ya. Oke, harus dipahami isinya lalu dikenakan dalam hidup. Oke, kita kembali melihat di dalam pertanyaan berikut dari wanita usia 33 tahun, ya, menikah, 2 anak, Kristen, GKJ, Klaten. Salam Pak Eras, sebelum nikah saya Katolik dari nenek moyang. Saya dari Lampung, sekarang ikut suami tinggal di Klaten. Saya mulai mengikut Pak Eras sejak menikah 4 tahun ini, padahal di tahun 2007 sampai 2015 saya di Jakarta, Pak. Saya ke gereja Katolik di kompleks AL Kelapa Gading. Dulu saya sempat ikut yayasan babysitter di Kelapa Gading. Sayang sekali saya tidak kenal Pak Eras itu dari dulu. Saya ke MAG cuma buang-buang waktu nonton, beli bakpao, belanja, pokoknya halal duniawi, tidak berguna. Puji Tuhan sekarang saya dan suami hidup bersama dan satu frekuensi tentang pengajaran langit baru bumi baru. Kami ikuti Truth ID dengan harapan kelak anak-anak kami tumbuh takut dan taat pada Tuhan sedini mungkin. Sekarang anak-anak kami umur 3 tahun dan 5 bulan. Kami sempat diajak untuk beribadah di GSKI Maranat, GSKI di Jogja. Tapi kami sekarang sudah beribadah di 2 gereja. Karena GKJ hampir mirip dengan gereja Katolik, ya Pak. Jadi saya dan suami ikut komsel juga di salah satu gereja di mana pengajarannya mirip Pak Eras. Dan tidak melulu urusan berkat dunia. Tapi pengajarannya lebih menghidupi rohani kami. Jadi mungkin suatu hari nanti kalau Pak Eras ada kesempatan ke Jogja, ya, kami datang, kira-kira gitu ya. Suami saya ngefans berat sama Pak Eras karena yang diikuti yang sejalan dengannya. Satu-satunya yang diikuti yang sejalan dengannya. Sampai anak pertama kami dinamai Erastus Elton Hartanto. Puji Tuhan kami berdua satu pemikiran sehingga sejalan dalam banyak hal. Terima kasih ya Pak Eras dan Ibu Koko Stephen dan Cici Stefani sudah menjadi keluarga yang bisa jadi teladan dan hidup buat pelayanan semua. Saya dan suami mengupayakan semampu kami
supaya hidup kami sekeluarga ini bisa melayani Tuhan. Buat keluarga sendiri, lebih-lebih menjadi teladan buat kanan kiri kami. Oke, senang membaca kesaksian hidup kamu. Tetap setia ikut Tuhan ya. Tuhan pasti memberkati. Sekarang kita kembali melanjutkan dari wanita usia 21 tahun. Salam Omera, saya ingin bertanya, bagaimana puasa Kristen yang benar agar berkenan di hadapan Allah? Apakah ada syarat tertentu untuk melakukan puasa? Lalu puasa kita dapat dianggap batal jika kita melakukan apa? Mohon pencerahannya. Ayat Matius 6 ayat 18 Om. Oke, saya tahu. Jadi begini, puasa Kristen itu bukan soal tidak makan, bukan sekedar menahan lapar, tetapi usaha untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan demi atau untuk kebutuhan rohani. Ya, ada orang yang mau dapat jodoh puasa boleh-boleh saja. Tapi mestinya masalah kehidupan rohani itu hal penting yang oleh karenanya kita bisa mengabaikan, menyingkirkan hasrat kuliner kita. Jadi yang penting kerinduan untuk menjadi berkenan kepada Tuhan. Nah, Matius 6 ayat 18, kalau kita puasa, jangan sengaja ditunjukkan ke orang. Kalau orang tahu, ya kita nggak salah. Tapi jangan sengaja kita mau unjuk diri supaya orang tahu kita ini puasa ya. Kalau misalnya suatu hari kita mau diundang makan, kita berkata maaf saya tidak bisa karena saya lagi puasa. Ya nggak apa-apa. Atau saya ke rumahmu ya membicarakan masalah ini, tapi jangan sediakan makan minum karena saya sedang puasa. Boleh. Tapi tidak sengaja mau show, mau tunjukkan ke orang bahwa Anda puasa, ya. Oke. Pertanyaan berikut dari wanita, ya, usia 39. Oke, ini panjang ya, tapi saya baca saja. Saya mau tanya, adik saya wanita dan adik punya teman wanita, tapi bukan teman kantor. Teman adik saya mengenalkan laki-laki, lalu adik mau kenal sama saya. Jadi begini, adiknya ini sudah janda, punya teman, mau mengenalkan supaya bisa nyambung gitu ya. Ini jawaban saya cukup begini, jangan sembarangan menerima seorang pria menjadi teman hidupmu. Ini penyakitnya di mana-mana kalau lihat orang belum nikah aja, orang lain yang gatel, nyariin teman. Orang lain yang kayak kebakaran jenggot, cari jodoh. Jangan kita mudah ya memilih jodoh dari sekedar koneksi semacam itu. Ya, ini wanita ini sudah janda, ya janda mati selama 8 tahun. Ini sudah cukup setia ya. Karena usianya masih di bawah 39 ya, mungkin 36 atau 37. Hati-hati memilih jodoh. Ya. Jangan karena dikenalkan oleh teman lalu Anda mudah. Ingat ya, orang yang umur belum punya teman hidup, ya jomblo lama, itu cenderung tidak selektif memilih jodoh. Atau janda yang pernah menikah lalu dalam kesepian atau kesendirian, sering kurang tajam, kurang teliti memilih jodoh. Ingat, jodoh itu pilihan penting. Yang pertama, jodoh itu menentukan kebahagiaan hidup. Salah pilih jodoh, langit hidup kita rubuh, saudara. Jadi pilihan utama yang paling penting itu keselamatan, 2 baru teman hidup. Jadi hati-hatilah. Oke, saya kira cukup nasihat saya untuk penanya yang intinya demikian.
Hati-hati memilih teman hidup. Dari ibu usia 60 tahun. Salam Pak Erastus, belum lama ini kerabat saya meninggal. Sebelum meninggal dia bilang dia sudah mau meninggal. Karena suaminya yang sudah lama meninggal sudah datang menjemputnya. Dan benar beberapa hari kemudian ibu itu meninggal dunia. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Pak Eras mengenai hal ini? Pak, kami sedang menjual tanah dan rumah sampai saat ini belum laku. Mohon doanya. Oke. Yang pertama soal ibu yang mimpi suaminya menjemput, lalu tidak lama dia meninggal. Bisa saja terjadi. Bukan masalah buat kita dan itu masalah dia. Dan kita tidak perlu mempersoalkan itu. Oke. Mengenai rumah tanah yang mau dijual. Oke. Saya kira kita harus berdoa dulu. Kalau memang Tuhan menghendaki jual, dijual ya. Nanti saya minta dihubungi nih. Siapa tahu kita bisa membantu ya. Mungkin ya. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 21 tahun. Mahasiswa. Salam Om Eras. Saya mau bertanya bagaimana pandangan Om Eras mengenai ikatan batin dengan seseorang dan bagaimana jika ikatan batin itu membawa diri kita kepada perubahan atau transformasi kehidupan dan cara berpikir bahkan sampai dituntun ke jalan spiritualitas seperti mendekatkan diri kepada Tuhan dan lain sebagainya. Apakah itu benar-benar nyata? Dan saya mengingat bahwa Tuhan dapat menggunakan segala cara untuk mengubah hidup seseorang. Apakah dengan adanya ikatan batin merupakan salah satu cara Tuhan untuk mengubah diri seseorang? Mohon pencerahannya Pak Eras. Ikatan batin itu bisa terbentuk lewat proses. Saya berkhotbah di mimbar. Jemaat tidak pernah bersentuhan, berhubungan, salaman pun tidak. Hubungan batin bisa tersambung. Kalau dalam ilmu homiletik, ilmu seni bicara, kebetulan saya mengajar homiletik. Pendeta harus memiliki jembatan batin untuk menjangkau jemaat. Tentu hubungan batin dalam kerangka, dalam frame pelayanan. Supaya kalau ada impartasi atau penularan, itu ada impartasi spirit yang baik dan jemaat diubahkan. Tidak bisa tidak. Seorang pengkhotbah, seorang mentor, seorang konselor itu memiliki hubungan batin dengan jemaat atau konseli yang dilayani. Tetapi jangan membangun hubungan batin dengan orang yang salah. Nanti spirit yang salah juga yang bisa diimpartasikan. Oke, puji Tuhan. Sekarang dari pria usia 49 tahun. Bagaimana caranya supaya hidupku terhindar dari godaan dunia? Seperti nafsu dari dalam diriku sendiri. Bagus ya, usianya sudah hampir 50 tahun. Bertanya begini ini orang yang serius mau hidup benar. Puji Tuhan. Caranya ya tidak bisa tidak, saya mengatakan tolong saudara dengar khotbah saya setiap hari. Ikut doa setiap pagi jam 5. Miliki doa pribadi, jangan bergaul dengan orang-orang yang memberi pengaruh buruk, jangan nonton-nonton apa yang tidak patut ditonton. Anda harus serius punya tekad untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tuhan masih tolong. Tuhan pasti buka jalan, tidak bisa tidak. Tuhan pasti tolong. Coba lakukan apa yang saya nasihatkan ini. Selanjutnya saudara, dari wanita usia 29 tahun ya. Saya mau tanya bagaimana menurut Bapak jika dalam masa berpacaran saya dan pacar saya sering bertengkar untuk hal sepele. Lama pacaran 1 tahun kurang lebih. Bahkan semakin lama semakin menjadi pertengkaran kami. Kadang-kadang saya bingung apakah pacar saya ini merupakan pasangan dari Tuhan apa bukan. Saya tipikal orang yang kalau lagi emosi tidak bisa dijejal dengan pertanyaan atau dipaksa-paksa
untuk cepat-cepat. Saya ingin ruang sendiri, diam, tenang. Sedangkan pacar saya ingin segera selesai sampai tuntas. Jadi kami berdua selalu berbenturan dengan hal itu. Kemudian dia ini orangnya suka cemburuan dan posesif. Misalkan saya lagi jalan keluar, perlu dikasih kabar. Dan bahkan dia sering menduga saya bertemu dengan orang lain. Karakter saya memang keras. Kadang ngomong kasar dan suka emosian. Kalau bertengkar, saya yang bisa teriak-teriak karena sudah tidak tahan kalau dipaksa. Saya sangat bergumul dengan hal ini. Kami berdua memang sering ke gereja bareng, persekutuan bersama. Tapi karakter kami sepertinya sulit untuk menyatu. Saya pernah minta putus dan minta berteman saja. Tapi dia tidak mau dengan alasan karena sayang. Saya pikir kalau berteman jadi ada jarak dan tidak terlalu erat. Saya juga jadi stres karena keseringan bertemu. Loh, ketemu pacar kok malah stres tuh gimana? Beberapa waktu lalu kami bertengkar di depan rumah saya. Di depan rumah saya, dia teriak malam-malam untuk minta saya keluar. Dia bilang saya berbohong. Padahal tuduhannya tak benar. Saya masuk ke rumah dan tidak gubris dia. Lalu saya tinggalkan dia di depan rumah. Karena saya marah, sekitar 2 jam, dia di depan rumah menunggu saya keluar. Saya tidak keluar. Dan dia meluapkan emosinya dengan teriak-teriak, melempar kerikil batu di kaca. Sampai tetangga menegur. Ini urusan pribadi, jangan mengganggu lingkungan. Tetangganya sampai marah gitu. Saya dengar di jendela. Tapi dia tidak gubris. Dan dia masih saja meneriaki saya. Mengatai saya tidak tahu malu dan seterusnya. Saya menangis malam itu. Saya sedih. Saya juga ada takut karena sikapnya sampai berani begitu. Kebetulan saya tinggal sendiri di rumah. Memang kalau saya marah saya bisa juga mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tapi saya hanya bingung Pak. Dan saya marah karena kadang dia waktu ditanyai penjelasan hubungan ini ke depannya, dia hanya bisa jawab tunggu dan tunggu. Seperti orang mangkir. Menurut Pak Eras kami bisa disatukan atau saya bertahan dengan dia Pak. Apa saya berteman tidak menjalin hubungan dengan dia. Kalau untuk perasaan sama, dia sebenarnya ada karakter yang paling saya tidak suka. Tapi ada karakter juga yang saya butuhkan pada dirinya. Dia tipe penyayang. Saya pernah doa minta sama Tuhan pasangan. Salah satunya adalah tipe penyayang. Bagaimana solusinya yang terbaik Pak? Kamu itu dua-duanya sakit. Kamu belum dewasa, dia juga belum dewasa. Padahal umurmu 29. Kamu orangnya keras, juga tidak mau mengalah. Kamu perlu laki-laki yang mengalah, yang mengerti kamu. Kalau pria ini tidak bisa. Jadi kamu sebaiknya tidak pacaran dan tidak berteman. Putus. Dia tidak bahagia, kamu pun juga tidak bahagia. Tapi dia tidak mau kehilangan kamu, ya mungkin ada beberapa alasan mengapa dia tidak mau kehilangan kamu. Tapi dia tidak akan bahagia dengan cara-cara begini. Dan kamu pun tidak bahagia. Kalau saya jujur ngomong, putuskan saja dan jangan berteman. Pacaran apalagi, sudah masing-masing cari pasangan yang lain. Kalau masih mau maksa, nanti kamu menyesal. Baru pacaran saja sudah begini. Hah? Baru pacaran ini? Hah? Sudah seperti kucing sama anjing. Apalagi kalau sudah menikah, ketemu terus, masalah tambah banyak, bulat kayak benang ruwet. Sudah, jangan diteruskan. Itu saran saya, tapi terserah kamu ya. Sampai jumpa di episode yang akan datang, Tuhan berkati.